sama kita berdoa. Betullah Yesus itu aku adalah aku dan tidak pernah berubah. Sampai nanti datang kembali, akulah kebangkitan dan hidup. Kami datang menyembah dan memuji namamu. Hidup ini ada kebangkitannya. Kami beribadah dan menyembah Dikau mulai kami dari bumi sampai nanti hari kebangkitan dalam tubuh kemuliaan yang Tuhan Yesus akan berikan bagi kami masing-masing. Kami menyembah Dikau dan mensyukurinya. Kalau boleh kami mengenal namamu itu, dan boleh kami juga oleh kuasa Roh Kudus bisa percaya kepada kebenaran itu. Berkatilah ibadah kami untuk memuliakan namamu saja. Dalam nama Tuhan kami Yesus, Juru Selamat kami berdoa. Amin. Mari kita belajar malam ini tentang 7. Aku adalah aku. Minggu lalu kita sudah belajar 7 mujizat. Bagi Yohanes, mujizat itu adalah tanda. Adanya tanda menunjukkan adanya sesuatu. Jadi malam ini kita mencoba melihat ada juga 7. Itulah 7. Akulah roti hidup. Itu yang pertama ya. Karena begitu cara penulisannya Injil Yohanes. Dimulainya dari roti ya. Ya. Kenapa dia mulai dari roti? Ya, pasti ceritanya karena mereka memiliki kesan tentang roti di padang gurun. Sebagai umat Israel, mereka mengalami pemeliharaan Allah. Itu lamanya 40 tahun. Roti turun dari sorga. Gitu. Jadi Yohanes memilih roti itulah yang mau dia ceritakan. Walaupun mujizat yang pertama bukan roti. Tetapi di dalam roti inilah keluar pengakuan. Ya. Mari kita coba lihat Yohanes pasal 6. Ya. Jadi walaupun tidak semuanya kali bisa kita selesaikan kesimpulan Injil Yohanes ini, tapi malam ini seberapa banyak kita bisa, sejauh itu kita coba pelajari. Karena malam ini tidak ada hujan. Minggu lalu kita hujan, jadi nggak bisa kita selesaikan. Yohanes pasal 6 ayat 35. Inilah ucapan Yesus yang pertama mengenai akulah. Ya. Kata Yesus kepada mereka, akulah roti hidup. Barang siapa datang kepada aku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepada aku, ia tidak haus lagi. Dari mana datangnya nama ini? Pasti kalau dari cerita ini sesudah 5 ketur roti makan kenyang adalah kesempatan bagi Yesus mengatakannya, akulah roti hidup. Ya. Nama ini seringkali diucapkan oleh Yohanes. Itu ada nanti 7 kali mengenai nama ini. Ya, jadi sebelum terlalu jauh, saya coba melihat dari kitab Keluaran. Kenapa di dalam Injil Yohanes Yesus ini seringkali mengakukan dirinya. Jadi kalau akulah roti hidup, itu merupakan pengakuannya.
Ya, tadi dia sudah kasih roti kenyang secara jasmani. Sekarang memang Injil Yohanes punya kebiasaan dari hal jasmani dulu masuk hal yang rohani. Itulah yang paling biasa di dalam Injil Yohanes. Ya, seperti dilahirkan kembali ya. Itu juga kalau kita tidak dilahirkan ke bumi, nggak mungkin juga kita dilahirkan kembali. Jadi ini juga roti yang memberikan mereka kenyang secara fisik, secara jasmani. Sekarang masuk lagi Yesus mengatakannya, akulah roti hidup. Begitu kah? Iya, akulah roti hidup. Jadi kalimat ini merupakan kalimat pengakuan Yesus akan dirinya. Akulah roti hidup itu. Tadi roti 5 ketur roti sudah punya pengalaman mereka. Sekarang Tuhan Yesus mau memiliki pengalaman yang satu lagi, itulah tentang hidup. Akulah roti hidup. Di sini roti hidupnya beberapa kali dikatakannya dan setiap kali diucapkannya ada fungsinya roti hidup itu. Kalau di sini fungsinya roti hidup itu dikatakannya barang siapa datang kepadaku ya. Itu sudah jelas karena mereka datang dikumpulkan 50 satu grup, lantas datang mereka mengambil roti itu maksudnya datang ya. Nah, baru yang kedua lagi, ia tidak akan lapar lagi. Baru dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Jadi roti hidup ini memberikan ini. Roti yang mereka sudah makan memberikan mereka kenyang 5.000 orang dan sisa 12 bakul. Satu diucapkannya lagi ayat 48. Ya, 48 juga diucapkan Yesus kurasa. Ayat 48 itu dikatakannya juga, akulah roti hidup. Disambungnya 49, nenek moyangmu telah makan manna di padang gurun dan mereka mati. Jadi roti di padang gurun itu walaupun dimakan mati juga nenek moyangmu itu. Ya, tapi roti yang hidup yang datang ini yang telah turun dari sorga ayat 50. Inilah roti yang telah turun dari sorga. Barang siapa makan daripadanya ia tidak akan mati. Jadi setiap dia ucapkan akulah roti hidup, ada fungsinya roti hidup itu. Jadi roti hidup yang ayat 48 ini membandingkan dengan roti yang turun di manna di padang gurun, mati nenek moyangmu. Tetapi inilah roti yang dari sorga, siapa yang memakannya dia tidak akan mati. Jadi kualitas roti hidup yang hadir sekarang ini berbeda dengan roti yang dimakan oleh nenek moyang mereka. Berbeda juga dengan roti yang barusan mereka makan kenyang. Jadi ada 3 di sini jenis roti. Roti di padang gurun memelihara mereka hidup. 5 ketur roti 2 ekor ikan juga memelihara mereka hidup di bumi. Tetapi roti yang diberikan oleh Yesus akan tidak haus lagi dan tidak lapar lagi dan dia tidak mati melainkan hidup. 51. Akulah roti hidup yang telah turun dari sorga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia ini. Ini sudah berita salib. Ini sudah berita salib. Makanya kalau nanti kita ada perjamuan kudus, pasti kita ingat ada roti, ada anggur, lambang tubuh Kristus yang diserahkan bagi kita supaya kita hidup sampai selama-lamanya. Nah, dari mana datangnya nama akulah roti hidup itu? Di dalam kitab Keluaran waktu Musa dipanggil Tuhan, ya kita ingat itu Musa dipanggil Tuhan mau pergi ke Mesir untuk membebaskan umat Israel. Ingat ya? Jadi bisa juga Anda katakan Yesus ini merupakan Musa di dalam perjanjian baru.
Memberi manna tadi kan di padang gurun ya, di padang gurun. Oh ini juga Musa yang satu ini juga memberi makan. Maka mereka seringkali samakan Yesus dengan Musa dalam memelihara 5 ketur roti 2 ekor ikan. Hanya perbedaannya sekali dibuatnya, dilanjutkannya makna yang lebih lanjut. Kalau yang dulu di padang gurun waktu Musa, rotinya tiap hari sama. Itulah manna yang diberikan kepada nenek moyang mereka, tapi mereka mati katanya. Dan waktu Musa dipanggil, inilah menjadi pergumulan Musa. Apa dikatakan Musa waktu dia dipanggil? Keluaran pasal 3, saya baca mulai dari ayat 10. Keluaran 3 ayat 10. Jadi sekarang pergilah, aku mengutus engkau ke Firaun untuk membawa umatku orang Israel keluar dari Mesir. Apa tujuan Musa ke Mesir? Membawa umatku keluar dari Mesir. Ingat ya. Jadi tujuan Tuhan Yesus datang ke bumi ini sebagai roti hidup untuk membawa umatku yang mati karena makan manna, sekarang supaya kalau dia makan roti, akulah roti hidup ini, mereka tidak akan mati sampai selama-lamanya. Dia bawa kita keluar dari dunia kematian. Kita lanjutkan. Jadi ada sedikit perbedaan, ada sedikit persamaannya, tapi banyak perbedaannya. Ada sedikit persamaan antara Musa dengan cerita 5 ketur roti waktu Yesus beri makan 5.000. Ayat 11. Tetapi Musa berkata kepada Allah, siapakah aku ini? Jadi Musa menyadari keadaannya. Siapakah aku ini? Maka aku yang akan menghadap Firaun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir. Jelas tujuan Musa membawa umat Israel keluar dari Mesir. Maka Anda langsung bisa lihat jelas sekali tujuan Tuhan Yesus datang ke bumi untuk membawa orang berdosa keluar dari kematian. Ayat 12. Lalu firman-Nya, bukankah aku akan menyertai engkau? Inilah tanda bagimu bahwa aku mengutus engkau. Apabila engkau telah membawa bangsa itu keluar dari Mesir, maka kamu akan beribadah kepada Allah di gunung ini. Inilah gunung Sinai. Makanya begitu mereka sampai di gunung Sinai, mereka beribadah. Tandanya Allah sudah menyertai mereka. Mereka beribadah di gunung Sinai untuk menerima firman-Nya. Ini penggenapan bagi Musa. Ayat 13. Lalu Musa berkata kepada Allah, tetapi apabila aku mendapatkan orang Israel, sekarang orang Israel, dan berkata kepada mereka, Allah nenek moyangmu telah mengutus aku kepadamu. Dan mereka bertanya kepada aku, bagaimana tentang namanya? Apakah yang harus kujawab kepada mereka? Musa membuat alasannya. Akhirnya ditanyanya lah, bagaimana nanti nama? Kalau aku pergi, diutus oleh Allah nenek moyangmu. Kalau mereka tanya mengenai nama Allah nenek moyang kami, apakah jawabku? Barulah ayat 14. Firman Allah kepada Musa, aku adalah aku. Lagi firman-Nya, beginilah kau katakan kepada orang Israel, akulah aku, telah mengutus aku kepadamu. Inilah nama yang diberikan Allah kepada Musa waktu dia pergi ke Mesir. Sekarang kita jumpa di dalam Injil Yohanes 7 kali kata ini, akulah roti. Ya. Orang Israel mengerti hal itu, apa yang dimaksudkan oleh Yesus waktu dia mengatakan akulah roti hidup. Mengerti kali mereka bahwa inilah yang dimaksudkan oleh Musa di Gunung Sinai waktu dia berjumpa dengan Musa. Inilah Allah nenek moyang kami. Ada pengakuan mereka dalam hal itu. Kalau tidak, dia ini adalah apa blasphemia? Iya, menghujat. Jadi ada dua. Makanya Yesus mengatakan akulah dia.
Itu teringat mereka kepada Keluaran pasal 3 ayat 14. Bahwa inilah nama Allah mereka sekarang hadir di tengah-tengah mereka itu. Sehingga perbuatan Allah mereka di padang gurun dibuatnya sama, memberi mereka roti. Dan sesudah itu dia menyambungkan, akulah roti hidup. Baru disambungkannya, roti hidup yang datang dari surga ini bukan seperti roti yang diberikan oleh nenek moyangmu. Nenek moyangmu makan roti tetapi dia mati, tetapi yang satu ini akan memberikan hidup kepadamu. Dan dari sinilah dulu pengertian kita, apakah artinya akulah roti hidup. Dan di sini langsung kita sambung, inilah nama Allah yang sudah mereka tahu waktu mereka keluar dari Mesir. Aku adalah aku. Bisa saja Anda sambung lebih banyak ya, karena nanti di sini kita berjumpa dengan 7 kali. Jadi yang pertama kali dipilih oleh Yohanes menuliskannya itu pengalaman umat Israel di padang gurun. Itulah roti, dan Yesus memakai hal itu, akulah roti hidup. Ini boleh kita katakan pengakuan Yesus. Kalau 5 ketur roti 2 ekor ikan kenyang 5.000 orang, itu apa kita katakan? Ini perbuatan Yesus, kan begitu ya? Ya supaya jangan nanti kita payah bolak-balik ya. Itu perbuatan Yesus. Sesudah dibuatnya ini baru keluar pengakuan. Jadi setiap kali Yesus katakan akulah, itu pengakuan kepada Keluaran pasal 3 ayat 14. Membuat umat Israel semakin geram ya. Iya, semakin geram. Iya. Nah, tapi dalam hal itulah kita mempelajarinya. Di dalam 5 ketur roti 2 ekor ikan, itu perbuatannya. Kenyang mereka sudah rasakan bagaimana hasil daripada mujizat itu. Dengan adanya mujizat ini merupakan satu tanda di belakangnya. Kalau ada asap, mengatakan adanya api. Sekarang adanya roti mengingatkan mereka di padang gurun. Dikasih makan Allah mereka tiap hari. Sekarang Allah yang datang di padang gurun sekarang telah menjelma diam di tengah-tengah mereka. Dan bukan diam saja, dia akan menyerahkan nyawanya. Inilah roti yang telah turun dari sorga, supaya barang siapa yang memakannya, dia tidak akan mati, tapi dia beroleh hidup yang kekal itu. Tidak sama dengan nenek moyangmu. Pengakuan yang pertama. Apa lagi? 7 ya. Jadi Yohanes ini memilih angka 7. Itu enggak salah kita ya. Ya. Makanya tidaklah salah si penulis kitab Wahyu pun Yohanes. Anda ingat apa yang dituliskan Yohanes dalam kitab Wahyunya yang pertama? Pasti Anda ingat. Itulah pasal 1 sampai pasal berapa ya? Pasal 3 ya? Ya, pasal 4 kah? Iya, apa dituliskannya sih? Sampai pasal 3 ya? 7 jemaat ya? Jemaat Laodikia, jemaat Sardis dan sebagainya. 7 jemaat ya? Sesudah itu lagi, ada lagi 7 meterai ya? Itu juga 7. Iya, itulah kitab Wahyu. Makanya Injil Yohanes, kitab Wahyu, pasti Yohanes yang menulisnya. Karena angka 7 inilah kesukaannya dipilihnya. Mungkin sama dengan Amos. Amos pakai bilangan 3 dan bilangan 4. Tapi jumlahnya juga 7. Artinya bilangan sempurna bagi Yohanes. Ya, 3 ya. Baru ada lagi 7 meterai, kan begitu ya. Iya, ada lagi 7 di belakangnya. 7 sangkakala ya. Iya, jadi 7 meterai, 7 sangkakala, ada lagi 7. Apalagi di kitab Wahyu ada 7, coba. 7 apa lagi di belakang? Pasti ada lagi. Enggak ingat? Iya, pasti Anda ingat itu. 7 malapetaka, 7 trompet dan sebagainya ya. Jadi inilah Yohanes.
Dia senang kali memakai angka bilangan 7, menyatakan sudah jelas. Jadi kalau dia pilih 7 mujizat Tuhan Yesus menjelaskan siapa dia dari perbuatannya, sudahlah cukup bisa kita menerimanya. Sekarang 7 kali dia mengaku, akulah roti hidup. Jadi dibuatnya action, ada perbuatannya, hasil dari perbuatannya itu keluarlah pengakuannya. Akulah roti hidup. Ciri-ciri Yohanes dimulainya dari materi, masuk dia hal yang rohani. Itu caranya dia. Apakah itu sama dengan kitab Kejadian, nanti Anda bisa lihat. Ya, kita juga mungkin Anda katakan kita juga lahir secara jasmani, tetapi nanti akan berakhir dalam tubuh rohani, kan begitu ya? Dan dalam tubuh kebangkitan. Yohanes memiliki sifat itu. Apalagi yang pengakuannya. Sesudah pasal 6, di mana lagi ada pengakuan Tuhan Yesus? Oke, kita pilih pasal 8 ayat 12. Jadi bandingkan ya. Yohanes pasal 8 ayat 12. Yesus adalah terang dunia. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, akulah terang dunia. Lanjutannya apa? Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup itu. Setiap kali dia menyatakan pengakuannya. Jadi Yesus mengatakan aku adalah akulah terang dunia. Ada sangkut pautnya dengan setiap orang yang mengikut dia. Jadi kalau kita sampai menerima pengakuan Yesus aku adalah terang, tetapi kita tidak berubah dalam hidup kita, itu tidak ada dalam Injil Yohanes. Yang ada dalam dia, akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan ke dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang dalam hidupnya. Kurasa ini kalaupun banyak penafsir yang tidak setuju bahwa ayat 12 ini sambungan dari ayat 1. Cerita perempuan yang tertangkap basah. Dan di situ terang kali Yesus menjelaskan dan menerangi hati manusia bahwa orang ini tertangkap basah. Dan kamu juga yang membawa dia itu sama dengan dia. Diterangi. Ya, jadi kalaupun penafsir mengatakan dia tidak bersedia menerima ayat 12 ini, akhir daripada cerita pasalnya yang ke-8, tapi dalam cerita ini cocok kali kalau ayat 12. Yesus adalah terang dunia. Diteranginya perempuan Samaria dan diteranginya ahli Taurat yang menuduh. Dan dikatakannya barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan lagi di dalam gelap. Dan ada terang di dalam hatinya. Itu pas sekali seperti ayat 11. Apa ayat 11? Jawabnya, tidak ada Tuhan. Lalu kata Yesus, aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Jadi dia tidak akan berjalan lagi di dalam kegelapan. Dan terang itu ada di dalam hatinya. Barang siapa yang mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup itu. Dan satu lagi pasal 9 ayat 5, itu penjelasannya. Pasal 9 itu ayat 5, itu Anda tahu orang buta. Orang buta ya, itu kan ceritanya 7 mujizat, itu kan orang buta salah satu. Ayat 5 dikatakannya, selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia. Apa yang diterangi dalam pasal 9 ini? Mesti Anda akan katakan murid-murid. Karena murid-murid berpikir, kenapa dia buta? Karena mungkin dari dosanya. Tetapi Yesus katakan bukan dari dosanya, tetapi supaya melalui dia kemuliaan Allah dinyatakan.
Dan sekarang matanya melek dan dia sudah memiliki terang itu, bisa melihat. Tadi dikatakannya barang siapa yang mengikut aku, dia tidak berjalan dalam kegelapan dan dia telah memiliki terang itu. Maka orang buta sudah memiliki terang itu, bisa dia melihat. Tadi dia buta, sekarang dia dapat melihat terang itu kembali. Jadi kalau kita mengikut Yesus, kalau kita berjalan di dalam kegelapan, di dalam Injil Yohanes, itu tidak benar. Akulah terang dunia, barang siapa yang mengikut aku. Memang terang itu kan perlu diikut, supaya kita jangan dalam kegelapan. Ya, tidak lagi berjalan di dalam kegelapan, tetapi dia sendiri memiliki terang itu. Orang buta memiliki terang itu. Perempuan Samaria perempuan yang tertangkap basah, tidak lagi dia berjalan dalam kegelapan itu. Karena Tuhan Yesus katakan kepadanya, mulai dari sekarang jangan lagi engkau berbuat dosa. Maka dia berjalan di dalam terangnya Yesus, meninggalkannya. Di mana lagi kita lihat pengakuan Yesus yang ketiga. Sesudah pasal 9. Mungkin Anda akan katakan pasal 10. Ayatnya yang pertama. Itulah akulah. Itu udah yang ketiga. Jadi pertama, akulah roti hidup. Supaya memberikan kita hidup. Jadi jangan lupa, minggu ini belum kita perjamuan kudus, tapi minggu depannya sekali lagi kita perjamuan kudus, mengingatkan bahwa roti yang diberikan Yesus dalam kematiannya di kayu salib memberikan kepada kita hidup. Memberikan supaya kita tidak lapar lagi, memberikan supaya kita tidak haus lagi secara rohani, karena kita sudah kembali kepada pencipta kita dulu. Ketiga, gembala yang baik. Itu ayat 6. Ataupun kita langsung saja pendekkan ayat 7. Karena itulah makanya saya kirim dalam bahan kesimpulan Injil Yohanes ini. Ayat 7. Maka kata Yesus sekali lagi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Akulah pintu ke dalam domba-domba itu. Baru disambung lagi, ini agak sulit kita mengertikannya. Apa artinya Yesuslah pintu ke domba-domba itu? Tetapi mungkin bisa tertolong kita membaca ayat 6. Itulah yang dikatakan Yesus dalam perumpamaan kepada mereka, tetapi mereka tidak mengerti apa maksudnya. Ia berkata demikian kepada mereka. Jadi boleh kita terima bagian ini sebagai murid Yesus, nggak mengerti kita. Supaya jangan kita katakan semua kita mengerti. Yesus khotbah, murid-muridnya tidak mengerti. Jadi itulah pengakuan kita. Baru kalau disambung pun ayat 8 bisa juga. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Ya. Jadi pintu ke domba-domba itu, dari dialah kita bisa masuk ke dalam domba umat Israel. Boleh? Itu ada to make a sense namanya ya, itu bisa kita pikirkan. Kalau kita tidak masuk melalui Yesus, kita tidak masuk kepada grupnya umat Israel. Karena nama saja tadi diberikan kepada umat Israel, kepada Musa. Sekarang Yesuslah pintu. Dari dialah kita bisa masuk ke dalam grupnya umat Israel ini. Khususnya kali umat Abraham. Karena Allah memilih Abraham supaya melalui Abraham dunia mendapat berkat. Dan sekarang Yesuslah pintu, dari dialah kita bisa masuk ke dalamnya. Maka Paulus katakan itu di dalam Efesus pasal 1 ayat 4. Kita telah dipilih Allah sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus di dalam Yesus Kristus. Baik. Yang keempat, 3 sudah. Yang keempat itu ayat 9.
Maaf, saya baca kembali ayat 9 tadi. Akulah pintu. Karena pintu tadi kita mengakuinya mungkin kita nggak mengerti ya. Tapi sejauh yang bisa kita mengerti kita terima. Ayat 9. Akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat. Dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Melalui Yesus, pintu, padang rumput. Kita ingat mungkin langsung Mazmur pasal berapa itu? 23 ya. Tuhanlah gembalaku, menuntun aku ke padang gurun yang hijau. Barulah pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai hidupnya dalam segala kelimpahannya. Jadi Yesuslah pintu membuat kita bisa masuk ke dalam kelimpahan itu. Yang keempat, akulah gembala. Ini gampang ya. Ya kalau ini kan sudah tahu kita semua, gampang kali kita. Akulah gembala yang baik. Ya begitu ya. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Mazmur pasal 23 digenapi di dalam Yesus. Kan begitulah kalau kita katakan akulah gembala yang baik. Karena pemazmur sudah berkata, Tuhanlah gembalaku ya. Sekarang digenapi di dalam Tuhan Yesus. Mazmur 23 digenapi di dalam Yohanes pasal 10 ayat 11. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik menyerahkan nyawanya untuk tebusannya. Baru disambungnya 11 ayat 12. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu, lalu lari sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ya, itulah Mazmur 23. Dan juga Yehezkiel pasal 34. Jadi mengenai gembala ada dua pasal yang sangat terkenal dalam Alkitab. Satu negatif, satu positif. Mazmur 23 yang positif. Tetapi yang negatif Anda bisa baca Yehezkiel pasal 34. Gembala-gembala menggembalakan dirinya sendiri. Tetapi domba-domba tidak diperhatikannya. Tetapi Mazmur 23 digenapkan di dalam Yohanes pasal 10. Pengakuan Yesus. Akulah gembala yang baik. Mereka sangat mengerti bagaimana Allah memelihara umat Israel itu sebagai gembala. Ya. Jadi mereka langsung melihat, oh inilah dia, nanti Anda baca selanjutnya. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik itu menyerahkan nyawanya. Jadi kalau kita mengkhotbahkan Injil Yohanes, tidak pernah kita enggak harus mengkhotbahkan Yohanes 3:16 kan? Karena begitu besar kasih Allah. Yesuslah gembala yang baik, samakah? Dan menyerahkan nyawanya karena kasihnya, kan gitu ya? Ya. Apalagi tentang aku, sudah 4. Akulah roti hidup. Akulah terang dunia. Akulah pintu ke dalam domba-domba itu. Akulah gembala yang baik. 7 mujizat. Air menjadi air anggur. Itu pasal yang pertama dibuat. Itu pasal yang keempat. Itukah pasal 4 ya? Ya, Yesus menyembuhkan anak perwira itu. Pasal 5, Yesus menyembuhkan di kolam Bethesda. Pasal 6, roti, barusan kita baca. Dan Yesus berjalan di atas air. 7, enggak ada. 8, enggak ada. Pasal 9, orang buta disembuhkan. Akulah terang dunia. Pasal 10, enggak ada. Jadi apa lagi mujizatnya? Iya, pasal 11. 7 kah? Oh, udah 7. Oh, pasal 11 Yesus membangkitkan Lazarus. Kenapa itu terakhir? Jawabnya tidak payah.
Yang terakhir ini tidak ada tidak mengalaminya. Yang percaya atau tidak percaya harus berjumpa dengan kebangkitan. Makanya inilah mujizat yang terakhir waktu ada kebangkitan. Baik, mari kita lanjutkan Akulah Aku pasal 10, pasal 11 ayat 25 ya. Itulah kelima. Jawab Yesus, Akulah kebangkitan. Kalau tadi di dalam kitab Keluaran jangan lupa, Aku adalah Aku. Karena Aku adalah Aku itu belum ditunjukkan apa pekerjaannya. Aku adalah Aku ini. Tetapi di sini masing-masing Aku ada embel-embelnya di belakang. Akulah roti, akulah gembala, akulah pintu, akulah kebangkitan, akulah terang dunia. Apa yang dikerjakannya sebagai Allah yang hadir di bumi ini. Waktu berjumpa dengan Musa belum ada tindakan, hanya katakan Aku adalah Aku tidak pernah berubah, cuma itu aja. Tetapi waktu dia datang ke bumi, dijabarkannya tentang Aku adalah Aku itu, Aku adalah kebangkitan. Ini sudah tahu ceritanya ya. Aku adalah kebangkitan dan hidup. Jadi pengakuan Yesus. Akulah kebangkitan dan akulah hidup. Maka segala sesuatu yang hidup diciptakan oleh Dia. Yohanes 1 ayat yang ketiga. Dan di sini inilah Dia. Kalau Anda mempercayainya, inilah yang Anda percayai. Akulah yang membangkitkan orang dan akulah yang menghidupkannya. Dan dibuatnya alat peraganya Lazarus. Jadi di dalam Injil Yohanes tadi ada alat peraganya dan dinyatakannya pengakuannya tentang dirinya. Ada perbuatan dan ada pengakuannya. Di sini akulah kebangkitan. Dan Dia membangkitkan Lazarus dari antara orang mati. Dan selanjutnya, Anda sudah tahu itu. Apalagi Aku adalah Aku. Sesudah pasal 11, itulah yang semua kita harus miliki. Ini mujizat yang terakhir dalam Injil Yohanes. Ya, baru dikatakannya akulah apalagi. Pasal 14. Ya, ini sebelum Tuhan Yesus naik ke kayu salib ya. Pasal 14 ayat 6 saya baca. Itu kita baca mulai dari ayat 5. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana Engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Sesudah itu apa di belakangnya? Karena tadi asal kita katakan ada di belakangnya, ada di depan pengakuannya, ada di belakangnya, kan begitu ya? Iya, akulah roti hidup. Barang siapa makan roti ini tidak akan mati, kan begitu? Di sini apa dikatakannya? Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Pengakuan Yesus mutlak. Jadi kalau kita katakan inilah pengakuan Yesus di hadapan murid-muridnya. Akulah jalan dan kebangkitan dan hidup. Mungkin dari ayat inilah keluar Kisah Rasul pasal 4 ayat 12. Dari pengakuan Yesus ini akan keluar Kisah Rasul pasal 4 ayatnya yang ke-12. Saya baca. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Apa disambungnya di belakang? Saya baca. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ya, setiap kali ada pengakuan Yesus di depan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, disambungnya di belakang. Akulah roti hidup, barang siapa makan. Akulah terang, barang siapa mengikut aku.
Akulah pintu satu-satunya masuk ke dalam domba itu. Akulah gembala yang baik. Dan akulah dan sebagainya. Di sini akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Ini pengakuan Yesus. Yesus mengakukan dirinya. Seperti tadi waktu Musa bertanya kepada Allah, siapakah namamu? Allah mengaku dirinya di hadapan Musa. Aku adalah aku. Itulah namaku. Katakan kepada umat Israel, kalau engkau pergi ke Mesir untuk membebaskan mereka dari Mesir dan membawa mereka ke tanah perjanjian yang telah kujanjikan kepada nenek moyang mereka, aku ingat akan perjanjianku dengan mereka. Aku adalah aku. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Sambungnya di belakang, ya. Itu semua pengakuan Yesus ada di belakangnya. Mari, ada lagi sesudah ini kah? Yang berapa sudah? 6, ya. Ketujuh. Itu berbicara, saya rasa pasal 15 kalau dalam catatan kita, ya. Mari kita baca. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Yesuslah pokok anggur yang benar. Ini kalau Anda mau khotbah, ucapan pasal 15 ini, pengakuan Yesus di hadapan murid-muridnya bahwa dialah yang benar umat Israel. Yesaya pasal 5 ayat 1 sampai 11. Israel itu pokok anggur yang benar. Orang Israel itu disebut Allah, kebun anggurnya Allah, dan dipeliharanya. Hanya nggak pernah menghasilkan buah yang manis. Tetapi anggur yang datang sekarang ini, akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Akulah umat Israel yang asli, yang satu-satunya yang menghasilkan buah yang manis untuk dunia ini. Baru ayat 5 kita sambungkan. Akulah pokok anggur. Jelas ya? Dan apa lagi? Dan kamulah ranting-rantingnya. Ada sebab akibatnya, ya. Baru sambungnya, barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Akulah pokok anggur. Baru disambungnya, barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Setiap kali ada pengakuan. Inilah pengakuan Yesus tentang dirinya. Dan barang siapa yang ikut dia, maka terjadilah di dalam hidupnya yang berikutnya itu. Ada 7. Ya. Yang pertama, akulah terang dunia. Itulah pertama kali pengakuan Yesus dalam pasal 8 ayat 12. Jadi kan sudah 7 belum? Oh, yang ya, tapi ini kan sudah yang ke-7 ya, kan nggak salah saya. Ya, jadi inilah yang sudah ke-7 ya. Iya ya. Yang pertama roti ya, karena itu mujizat yang kalau ditunjukkan mengenai akunya di dalam itu ya. Roti hidup. Ada hasilnya. Setiap orang yang makan roti ini dia tidak akan mati seperti nenek moyang. Ya, akulah terang dunia. Itulah pasal 8. Barang siapa yang mengikut aku, dia tidak akan berjalan di dalam kegelapan lagi. Jadi tidak mungkin orang menerima Yesus tetapi tidak ada perubahan di dalam hidupnya. Kalau kita makan roti, tidak bisa tidak. Kita akan hidup oleh dia. Dan akan terjadi perubahan bagi orang yang mengikut dia ini. Ya, coba kita ulangi kalau bisa. Akulah roti hidup. Pasti kita tahu itu. Kematian Yesus di kayu salib merupakan roti supaya kita memperoleh hidup yang kekal daripadanya. Dibandingkannya dengan manna yang diberikan oleh Allah Bapa dari sorga kepada umat Israel, tapi mereka mati di padang gurun karena mereka tidak percaya. Baru aku terang dunia. Jelas ya, kepada perempuan yang tertangkap basah ini perlu diterangi supaya dia jangan lagi terus berbuat dosa.
Dan kepada orang buta supaya jangan dia terus menjadi buta. Dan Yesus menelekkan matanya, maka dia menjadi terang dan dia bisa melihat, dan di dalam dirinya sendiri ada terang itu. Itu yang kedua. Yang ketiga apa? Iya, yang ketiga, akulah pintu kepada domba-domba ya. Barulah Yesus, akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan hidup yang kekal kepada domba-dombanya. Dan domba-dombanya tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Tidak ada satu orang pun merebut mereka dari tanganku. Jadi setiap kali ada pengakuan Yesus, ada di belakangnya apa yang akan dilakukan oleh orang itu. Seperti Musa, akulah aku Musa, pergilah. Dan di sini juga sama. Akulah gembala yang baik. Itu bandingannya dengan gembala upahan pada waktu itu. Sebelum aku dan sesudah aku semuanya pencuri, kan begitu ya. Tetapi akulah gembala yang baik, menyerahkan nyawanya. Sesudah itu pasal 10, masuklah kita pasal 11 ya, itu yang paling senang ya. Ya akulah kebangkitan dan hidup. Maka barang siapa yang percaya kepadanya, walaupun dia mati, dia akan hidup kembali. Itu side effect-nya. Nah, barulah akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Pasal 14 ya. Iya. Tidak ada yang bisa sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi ini pengakuan Yesus 7 kali cukup membuktikannya. Siapakah Yesus itu sebagai Mesias anak Allah. Supaya kamu percaya dalam namanya, supaya kamu memperoleh hidup di dalam dia. Dalam setiap pengakuannya mengandung hal yang kekal. Sudah itu akulah pokok anggur ya. Sudah masuk dia kepada umat Israel yang selama ini gagal. Sebagai umat Israel yang dipelihara oleh Allah, tapi buah asam saja yang dihasilkan mereka. Nubuatan dalam kitab Yesaya pasal 5 ayat 1 sampai 11. Dan sekarang Yesus berkata, akulah pokok anggur dan Bapakkulah pengusahanya. Ya, baru disambungnya apa? Di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Ya, baru dan selanjutnya, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku, roti kita makan, pokok anggur harus kita tinggal sama dia. Kalau dialah terang dunia, kita ikut supaya jangan kita berjalan dalam kegelapan. Kalau dia kebangkitan, dia nanti akan membangkitkan kita dari antara orang mati. Nah, kalau pokok anggur, akulah pokok anggur dan kamu ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku, ini harus tinggal dalam dia, dan aku di dalam dia. Itu hubungannya di dalam pokok anggur. Apa katanya? Ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Sudah dialami oleh umat Israel. Mereka tidak bisa menjadi berkat. Tetapi sekarang Yesus adalah pokok anggur, dan semua yang masuk ke dalam pokok anggur ini, aku di dalam kamu dan kamu di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya, dan Bapa di surga lah yang memeliharakannya supaya dapat berbuah. Inilah pengakuan Yesus 7 dalam Injil Yohanes. Jadi waktu Anda mengkhotbahkan pengakuan ini, Yesus akulah jalan dan kebenaran dan hidup, lihat di belakangnya. Tidak ada yang bisa sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Akulah terang dunia. Barang siapa yang mengikut aku, dia tidak lagi berjalan dalam kegelapan, tetapi terang itu ada di dalam dirinya. Dalam pengakuan ini ada 2 peristiwa. Satu perempuan yang tertangkap basah, satu orang buta yang dimelekkan oleh Tuhan Yesus untuk mengungkapkan siapakah dia ini. Seperti Musa, siapakah namamu? Sekarang Yesus menyatakan pengakuannya di hadapan murid-muridnya. Supaya mereka bisa percaya sesudah dia tunjukkan perbuatannya, sekarang dia tunjukkan dalam pengakuan pribadinya, dalam misinya ke dalam dunia ini. Inilah 7. Jadi kalau kita membaca Injil Yohanes, sudah bisa kita bayangkan apa yang kita mau sampaikan. Sebagai umat Israel, aku pilih pasal 15, akulah pokok anggur.
Ya, karena umat Israel gagal, tetapi di dalam Tuhan Yesus tidak gagal. Maka gereja tidak gagal. Sampai hari ini masih bertambah orang-orang yang mendapat berkat. Karena kita harus menjadi berkat sebagai umat Israel. Ya, cukupkah kalau tidak ada yang ditanyakan? Maka kesimpulan Injil Yohanes kita malam inilah kita akhiri. Karena sudah dekat kita masuk Natal. Jadi Jumat depan mungkin, walaupun masih banyak ya, makanya banyak kali buat catatannya, karena tidak semua mungkin diuraikan. Ya, jadi malam ini satu yang tidak bisa kita lupa, itu pengakuan dirinya Yesus Kristus. Ini 7 mujizat, semua perbuatan Tuhan Yesus yang cukup menyatakan bahwa dialah Mesias anak Allah, sesuai dengan tujuan penulisan Injil Yohanes, supaya kamu percaya bahwa dialah Mesias anak Allah, dan oleh namanya kamu memperoleh hidup yang kekal itu. Kalau tidak ada pertanyaan, maka sampai disinilah kesimpulan Injil Yohanes kita malam ini, dan kita akhirilah kebaktian kita malam ini, dan berakhirlah kita belajar Injil Yohanes. Kalau masih nanti dilanjutkan kebaktian keluarga juga boleh, masih Anda boleh pakai Injil Yohanes dengan apa yang sudah kita tahu. Mari kita berdoa. Malam inilah kami mendengar, akulah roti hidup, pengakuan Yesus Juru Selamat kami yang menyerahkan nyawanya supaya kami makan roti itu dan kami hidup olehmu. Akulah terang dunia. Barang siapa yang mengikut aku tidak lagi berjalan di dalam kegelapan. Kami mengucap syukur. Hari ini kami tahu bahwa Yesuslah pintu ke domba-domba. Yesuslah gembala yang baik. Yesuslah kebangkitan. Dan yang kami tahu, Yesuslah jalan dan kebenaran. Itulah sebabnya Tuhan kami Yesus telah naik ke surga, mempersiapkan supaya kami datang dan memperoleh hidup yang kekal. Dan Yesuslah pokok anggur supaya kami bersatu dengan Allah kembali. Karena di luar Engkau kami tidak dapat berbuat apa-apa. Kami memuji namamu. Dalam pengakuanmu kami mengaku dan percaya bahwa Engkaulah Mesias anak Allah yang telah datang ke dunia ini. Firman telah menjelma menjadi manusia. Dan dalam semua perbuatan dan dalam semua pengakuanmu, cukup bagi kami mengakui bahwa Yesus itu adalah anak Allah. Dan sekarang lebih dalam lagi, Yesus telah kembali naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi kami. Dan yang terakhir, Engkaulah kebangkitan dan hidup. Engkau akan datang sekali lagi ke bumi untuk membangkitkan semua manusia yang percaya masuk surga, yang tidak percaya juga dibangkitkan untuk memperoleh hukuman itu. Kami mengucap syukur apa yang kami dengar malam ini tidak berakhir di sini, tapi akan berakhir waktu Yesus menggenapinya, bahwa Engkaulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa yang percaya walaupun dia sudah mati akan dibangkitkan. Terpujilah namamu. Waktu hal ini terjadi, maka kami ingat kami telah mendengar firman-Mu ini dan telah mendengar pengakuan-Mu. Engkaulah Yesus, kebangkitan dan yang memberikan hidup bagi kami. Kami memuji namamu, kami telah membaca kebenaran-Mu, supaya Roh-Mu yang kudus meneguhkannya di dalam hati kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik, selamat malam. Tuhan Yesus memberkati kita.